Halo semuanya, selamat berjumpa lagi di channel saya, Lisda Larasati Channel. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kita semua. Jangan lupa klik subscribe, like, lonceng, dan ketik komentarnya. Halo semuanya, di video kali ini Ibu akan membuat cara-cara membaca dari permulaan. Jadi di video ini ya, Ibu tidak membuat dengan animasi berbagai macam, tetapi teknik-teknik membacanya yang dari awal. Jadi mungkin ada beberapa orang tua mungkin yang agak kebingungan mungkin mempelajari cara-cara membaca, bagaimana teknik-teknik membaca dari awal supaya anaknya bisa untuk membaca dan siap untuk duduk di bangku sekolah dasar. Jadi cara-cara pertamanya bagaimana dia mulai mengeja, lalu huruf-huruf apa yang harus dibaca di awal, begitu ya. Nah, jadi pada saat awal permulaan kita memang harus mengenalkan dahulu huruf abjad dari A sampai Z. Setelah itu, setelah anak-anak tahu huruf A sampai Z itu mereka hafal, jadi pada saat kita tes membaca anak semua, kita ceknya secara random ya, secara acak. Yang ini huruf ini bacaannya apa, huruf ini bacaannya apa. Begitu kita sudah tahu anak sudah hafal huruf A sampai Z, maka mulailah kita gabungkan dahulu dua huruf yaitu, tapi belum dengan huruf konsonannya. Jadi baru huruf abjad ditambah dengan a i u e o, huruf abjad lagi ditambah dengan a i u e o. Setelah itu baru ada huruf konsonannya. Nah, semoga video ini bermanfaat ya. Jadi cara-cara membacanya, cara-cara teknik membacanya dari awal itu yang akan saya infokan di video ini. Kita lihat di papan ya. Jadi di sini mulai dulu dengan huruf konsonan dari abjad yang B. Jadi huruf B ditemukan dengan huruf A, I, U, E, O. Maka jadilah ini B sama A, B sama I, B sama U, B sama E, B sama O. Nah, pada saat kita mengenalkan ke anak, jadi karena anak-anak sudah hafal kan, pada saat ini sebelum masuk ke sini anak-anak sudah hafal dahulu abjad A sampai Z. Jadi kita ajak mereka untuk coba mengeja B, A, ba, B, I, bi, B, U, bu, B, E, be, B, O, bo. Nah, kita usahakan anak-anak tahu dulu cara menggabungkan dua huruf ini. Setelah itu baru kita minta anak-anak membacanya tanpa dieja. Jadi tidak perlu pakai B, A, ba gitu, tidak perlu begitu ya. Kita sekarang ke langkah yang kedua, yaitu langsung mereka kita minta untuk membacanya. Misalkan ba, bi, bu, be, bo. Nah, pada saat membaca ini, usahakan anak diminta lihat hurufnya. Karena apa? Ada beberapa anak yang memang akhirnya hafal. Dia tidak tahu hurufnya tapi hafal. Pokoknya kalau depannya ba pasti bibu bebo selanjutnya. Depannya ca berarti selanjutnya cicu ceco. Nah, tapi makanya kita tekankan ke anak-anak harus ini hafal, terus harus lihat hurufnya. Pada saat baca, lihat hurufnya. Nah, setelah ini mereka tahu, lalu kita bisa tuliskan di buku tulis. Di buku tulis di halaman yang lain, kita minta bacanya yang acak. Jadi B dengan I, lalu B dengan U gitu ya. Nah, anak-anak itu kita minta untuk baca itu. Jadi misalkan begini. Di halaman yang selanjutnya ya, di buku tulis halaman selanjutnya kita tuliskan begini. Ini bacanya apa? Kalau mereka belum bisa langsung ini B, maka mereka ejak dulu tidak apa-apa. Jadi B, I, B. Yang penting mereka bisa tahu ya. Lalu setelah tulis ini, tulis lagi yang lain. Misalkan jangan langsung lanjut, habis B kan Bu, jangan langsung lanjut gitu. Yang lain kita acak, misalkan B dengan O. Kalau ini, jadi kita harus tanyakan ke anaknya, kalau ini bacanya apa gitu. Kalau dia bisa bacanya acak, ini, terus begitu kita tulis lagi B dengan A. Dia bisa acak, dia bisa baca dengan bacaan yang acak, dengan tulisan yang acak begini. Berarti sudah bisa mengikuti pelajarannya, berarti dia sudah hafal dalam tahap yang ini. Barulah kita lanjut ke dikte. Nah, pada saat dikte pun juga kita diktenya acak. Jadi kita dikte dulu yang ini boleh.
Atau mau yang ini dulu boleh, mau yang ini dulu boleh, tapi tidak urut diktenya. Jadi kita bilang ke anak yang kita ajarkan, ke anak didik yang kita ajarkan atau anak kita sendiri, sekarang didikte ya. Jadi tulis nomor 1 B. Jadi dia kita tes bisa nggak sih tulis huruf B, karena kan tadi bacanya sudah bisa. Lalu nomor 2 Bo. Jadi jangan urut ya, Bo. Nah setelah itu baru boleh nomor 3 Ba. Kalau dia sudah bisa berarti dia sudah hafal. Kalau dia sudah hafal tahap ini, baru kita ke yang huruf depannya C. C dengan A, C dengan I, begitu ya. Jadi ca, ci, cu, ceco ini kan baru babi, bebo. Ya, semoga video ini berguna ya untuk kita semua ya. Sampai bertemu kembali.